Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar dari buku tematik 3B, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Silakan dibuka bukunya ya. Dapat kalian lihat di buku halaman 10 terdapat teks tentang penyesalan anak Pak Tani. Suatu ketika hiduplah seorang petani. Pak Tani menanam satu bibit pohon apel, kemudian merawat pohon apel dengan penuh kasih sayang. Pohon apel tumbuh dengan subur. Pohon apel juga berbuah dengan lebat. Oleh Pak Tani, hasil panen apel dijual ke pasar. Pak Tani memiliki seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu senang bermain di bawah pohon apel yang rimbun. Ia senang memanjat pohon apel dan memakan buahnya. Pohon apel sangat senang. Ia merasa hidupnya memberi manfaat untuk kehidupan Pak Tani. Waktu terus berlalu, anak Pak Tani kini tumbuh besar. Ia ingin mencari pekerjaan di kota. Anak itu meminta izin pada ayahnya. Ayah, aku ingin pergi ke kota. Aku sudah bosan tinggal di desa. Aku ingin mencari pekerjaan di kota. Tapi nak, kamu tidak punya keterampilan untuk bekerja di kota. Keterampilanmu hanya berkebun yang ayah ajarkan kepadamu. Lagi pula ayah tidak punya banyak uang untuk bekalmu ke kota, jawab Pak Tani. Kita masih punya pohon apel kan ya? Kita bisa menebang pohon apel itu dan menjual kayunya. Uangnya bisa aku gunakan untuk bekal aku ke kota. Aku berjanji akan mencari kerja di kota dan kembali membawa uang yang banyak untuk ayah, sahut anak Pak Tani. Tapi pohon apel itu telah memberi kita banyak manfaat, nak. Ayah tak tega menebangnya. Tapi baiklah, akan ayah ikuti permintaanmu sebagai rasa sayang ayah kepadamu. Pak Tani menjawab dengan perasaan sedih. Akhirnya, Pak Tani mengizinkan anaknya untuk menebang batang serta semua dahan dan ranting pohon apel. Pak Tani kemudian menjual kayunya. Uang hasil penjualan kayu Pak Tani berikan kepada anaknya. Dari bekal uang yang diberikan ayahnya, anak Pak Tani pergi ke kota. Di sana ia mencari pekerjaan ke sana kemari. Namun karena ia hanya memiliki keterampilan berkebun, ia kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Hari demi hari berlalu, uang pemberian ayahnya kian menipis. Anak Pak Tani akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di rumah, anak Pak Tani meminta maaf kepada ayahnya. Ayah, maafkan aku. Ternyata mencari kerja di kota tidak semudah yang aku bayangkan. Lalu apa yang harus kita perbuat, anakku? Ayah sudah semakin tua. Ayah sudah tidak lagi kuat berkebun. Pohon apa satu-satunya penghasil kita sudah kamu tebang. Sekarang kamu harus tanam kembali bibit pohon apel dan rawat tanaman itu seperti dulu aku merawat pohon apel yang telah ditebang, kata Pak Tani. Baiklah ayah, aku akan memulai apa yang pernah ayah kerjakan dahulu, ucap anak Pak Tani menyesal. Ketika ia akan menanam bibit pohon apel yang baru, anak itu melihat batang pohon apel yang telah ditebangnya. Ia menyesal karena menebang pohon apel tersebut. Anak Pak Tani memeluk akar pohon apel itu dengan sedih. Setelah kalian mendengarkan pembacaan teks dongeng, kalian dapat mengerjakan tugas Ayo Bercerita halaman 11, yaitu mengirimkan video hasil menceritakan kembali dongeng penyesalan anak Pak Tani. Dan juga kalian dapat mengerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 12, yaitu menuliskan watak tokoh dalam dongeng. Selanjutnya kita beralih ke halaman 14. Ayo belajar. Tuhan telah menciptakan berbagai makhluk hidup di sekitar kita yang banyak memberi manfaat. Misalnya, tumbuhan membuat udara semakin sejuk dan sebagai bahan makanan. Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan tersebut. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan mengerjakan perintah Tuhan dan menjalankan larangannya. Nah, bersyukur kepada Tuhan ini merupakan salah satu pengamalan dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama Pancasila ini dilambangkan dengan bintang. Pada Garuda Pancasila, lambang bintang berlatar warna hitam. Lambang sila pertama
Pancasila adalah warna hitam menggambarkan alam semesta. Alam semesta yang tidak terbatas tampak menghitam di antara cahaya bintang-bintang. Hal ini bermakna bahwa Tuhan menguasai seluruh alam semesta. Dan bintang menggambarkan sebagai penerang di alam semesta. Cahaya bintang memberi sinar dan petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Hal ini bermakna bahwa Tuhan memberi petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian dapat mengerjakan tugas Ayo Diskusi halaman 14. Yang pertama, diskusikan mengapa kita harus mengucapkan terima kasih atas pemberian orang lain. Nah, itu merupakan salah satu bentuk rasa. Nah, apa tuh ya? Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri tumbuhan dan hewan pemberian Tuhan yang ada di sekitar kita? Nah, kalau mensyukuri tumbuhan berarti kita tidak boleh apa? Kita harus apa dan tidak boleh apa. Begitupun dengan mensyukuri adanya hewan. Ya, kita harus apa terhadap hewan dan tidak boleh apa terhadap hewan. Ya, silakan ditulis ya. Kita lanjut ke halaman 17. Nah, kalian dapat membaca teks Sang Petani dan Pohon Rambutan. Nah, setelah kalian membaca teks Sang Petani dan Pohon Rambutan, kalian dapat mengerjakan penugasan di Ayo Berlatih halaman 18. Yang pertama, Tan hidup sebatang kara di titik-titik terpencil. Nah, kalian bisa pilih jawabannya. Yang kedua, suatu hari Tan pergi ke titik-titik mencari suatu hal yang bisa dijual. Yang ketiga, Tan membawa pulang titik-titik harimau. Yang keempat, rambut Tan titik-titik bersama dengan gigi harimau. Dan yang kelima, buah titik-titik menjadi buah kesukaan di desanya. Nah, kalian dapat mengisi itu semua dengan memilih jawaban yang terdapat di atasnya. Kita masuk ke pembelajaran matematika di halaman 19. Nah, di situ seorang pedagang buah mendapat kiriman rambutan selama 2 hari berturut-turut. Nah, hari pertama ia mendapat kirimannya sebanyak 235 ikat. Hari kedua ia mendapat kiriman sebanyak 342 ikat. Yang ditanyakan berapa jumlah kiriman rambutan pada hari pertama dan hari kedua. Karena yang pertama ditanyakan jumlah, maka kalian harus hitung penjumlahan dari 235 ditambah 342. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah 577. Nah, sekarang, jika posisinya ditukar, berapa jumlah rambutan pada hari kedua dan hari pertama? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, pertukaran. Berarti angkanya atau posisinya ditukar dan angkanya tetap. Ya, coba kalian bisa lihat, yang pertama ada angka 235. Yang tadinya posisinya di depan akan pindah ke belakang. Dan angka 342 yang posisinya di belakang berubah menjadi di depan. Setelah itu, dapat kalian tulis 235 ditambah 342 sama dengan 342 ditambah 235. Keduanya memiliki hasil yang sama, yaitu 577. Setelah memahami materi tadi, silahkan kalian kerjakan penugasan. Ayo berlatih halaman 20, nomor 1 sampai 10. Nah, di situ sama ya, tekniknya masih pertukaran. Maka dapat kalian lihat. Nomor 1, angka 635 yang tadinya posisi ada di depan akan pindah ke belakang. Maka angka 500 yang posisinya di belakang harus pindah ke depan. Ya, betul. Silahkan kalian kerjakan ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.